Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat berkah ke depannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kemudian Dr. Farah, Hadiroh, Ufika Yuni, Nora Atika, hadir semua ya. Ya Bu. Anak-anak tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Tidak. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Anak-anak tahu apa Khulafaur Rasyidin itu? Ya, silakan. Apa? Penggantinya Rasulullah. Ya, pintar. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa orang anak-anak? 4. Nah, siapa aja yang pertama siapa? Abu Bakar, terus Umar, sama Ali bin Abi Thalib. Oke, pintar. Oke, di sini kita akan mengenal biografi di antara keempat Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama yaitu ada Sayyidina Abu Bakar. Nah, nama asli beliau ini adalah Ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah beliau bernama Abdul Ka'bah, dan setelah beliau masuk Islam, kemudian Rasulullah mengganti nama beliau menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang itu biasanya manggilnya dengan sebutan Abu Bakar. Kenapa? Anak-anak tahu nggak alasannya kenapa orang-orang itu manggilnya Abu Bakar? Tidak tahu. Tahu ya, nah harus tahu ya, karena beliau itu adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Makanya dikasih sebutan julukan Abu Bakar. Nah, beliau lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Beliau terkenal dengan kedermawaannya. Nah, karena kedermawaannya ini, beberapa sahabat itu ikut masuk Islam gitu loh. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ubaidillah bin Jarrah. Nah, sahabat-sahabat yang ikut dengan beliau masuk Islam ini sebutannya apa? As-Sabiqun al-Awwal. Nah, pintar anak Ibu. As-Sabiqun al-Awwal itu orang-orang yang pertama awal masuk Islam. Oke, benar. Julukan untuk Sayyidina Abu Bakar yang terkenal itu ada 2, yaitu Atik dan As-Siddiq. Anak-anak tahu Atik itu apa? Ampan. Nah, pintar Nora, pintar. Dan As-Siddiq itu jujur. Nah, betul. Karena beliau itu membenarkan kisah Isra Mi'rajnya Nabi ketika pada zaman itu banyak orang yang nggak percaya, tapi beliau percaya. Itulah maka dari itu diberi julukan As-Siddiq itu. Sampai saya ini bisa dipahami? Bisa. Ayo, kita lanjut ke Khulafaur Rasyidin kedua ya anak-anak. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini putra dari Nufail bin Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Nah, beliau ini, Sayyidina Umar ini terkenal dengan keahliannya, yaitu bergulat dan berkuda. Secara fisik tubuhnya Sayyidina Umar bin Khattab ini kekar, kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya tebal. Nah, bisa anak-anak bayangkan ya betapa gagah dan kayak istilahnya serem gitu kan. Tapi kembali lagi beliau adalah orang yang tegas. Nah, pada masa mudanya Sayyidina Umar ini, sebelum beliau masuk Islam, itu tuh ya sama kayak pemuda jahiliyah yang lainnya. Beliau juga suka minum minuman keras, terus suka bermain wanita gitu. Bahkan beliau menjadi salah seorang yang paling menentang agama Islam pada saat itu. Bahwa bahkan Rasulullah itu dakwah, beliau juga menolak. Karena memang pada saat itu beliau menjadi salah satu orang yang benar-benar ditakuti oleh kaum muslimin. Beliau nggak sendiri. Itu ada 2 orang yang bernama Abu Bakar bin Hisham. Karena saking kejamnya, banyak kaum muslimin yang takut kepada 2 orang ini. Rasulullah itu pernah berdoa bahwasanya berdoa pada Allah, minta salah satu dari orang ini untuk memeluk Islam gitu. Nah, akhirnya doa Rasulullah itu terkabulkan. Umar bin Khattab ini yang ditakdirkan untuk masuk Islam.
setelah beliau masuk Islam, Islam itu mengalami kemajuan yang pesat karena dengan masuknya Sayyidina Umar ini ke dalam Islam, kaum muslimin itu tidak perlu takut lagi untuk sholat, tawaf secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka secara terang-terangan karena kan yang istilahnya menentang udah masuk ke dalam Islam gitu ya. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kan Sayyidina Umar ini tegas gitu. Nah, dan tidak pernah merasa takut. Beliau setelah masuk Islam itu berani menantang pamannya sendiri. Siapa ya pamannya Sayyidina Umar? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, itu Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah orang yang paling membenci Islam. Nah, Sayyidina Umar ini berani mengungkapkan keislamannya di hadapan Abu Jahal secara langsung. Nah, karena keberaniannya ini beliau mendapat julukan Al-Faruq. Apa? Al-Faruq. Artinya apa? Berani. Oh iya, ya betul. Kita lanjut ke Khulafaur Rasyidin ketiga ya. Ya. Yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Keluarga Sayyidina Utsman terkenal sangat kaya raya. Sifatnya itu lemah lembut dan tutur katanya yang halus dan seorang yang paling pemalu. Nah, beliau menikah dengan putri Rasulullah. Ada yang tahu nama putri Rasulullah yang beliau nikahi siapa aja? Ruqayyah binti Kulsum. Nah, ya betul. Itu julukannya apa? Ya, dibaca ya, karena beliau bisa menikahi dua putri Rasulullah, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kita lanjut yang terakhir ya. Ya. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini lahir pada hari Jumat 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Dan dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah bin Asad. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Rasulullah. Nah, pada umur 10 tahun, masih 10 tahun tuh beliau udah bisa menyatakan keislamannya, padahal masih kecil kan. Nah, setelah 2 tahun setelah hijrah, beliau menikah dengan putri kesayangan Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra. Dan dari pernikahan itu menghasilkan melahirkan 2 orang anak yaitu Husain dan Hasan. Hasan dan Husain. Nah, beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang tidak pernah absen dalam mengikuti perang Rasulullah. Jadi selalu ikut serta ke perangnya Rasulullah, kayak perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaibar dan pembebasan kota Mekah. Mungkin cukup penjelasan Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Belum ya? Belum ya? Oke, belum. Ibu rasa ini materinya sangat mudah. Jadi sekarang Ibu, karena nggak ada yang tanya, Ibu yang tanya ya. Ibu akan menguji sedikit apakah anak-anak beneran paham atau masih sekedar paham atau gimana ya. Gak apa ya, kita tanya sedikit-sedikit ya. Iya. Yang mudah, Bu. Ya, ini mudah banget, ini mudah banget. Nah, coba Ufiko, apa ya? Asidik tadi julukan buat siapa? Oke, pinter banget, betul. Untuk Mutia ya, Mutia. Sayyidina Utsman bin Affan itu dijuluki dengan julukan Dzulnurain. Itu artinya apa? Dua cahaya. Alasannya dijuluki Dzulnurain apa? Karena menikahi 2 putri Rasulullah. Oke, tangan benar. Coba Nora sebutkan ini Khulafaur Rasyidin semua. Urut ya, urut. Siapa aja? Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, tepuk tangan buat Nora. Oke ya, Ibu rasa anak-anak semua udah paham mengenai materi ini. Semoga anak-anak bisa benar-benar paham, benar-benar bisa hafal juga, gitu kan? Ibu rasa cukup. Nah, untuk pertemuan kedua besok, Ibu akan membentuk 3 kelompok, di mana nanti setelah pulang dari sekolah, itu anak-anak bisa mendiskusikan dengan teman-temannya, dan tugasnya adalah mencari apa sih prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Khulafaur Rasyidin ini dalam memimpin. Kan ada kan, nah itu bagi ya, kelompok 1, kelompoknya Fiko dan teman-teman itu
mencari prestasinya Sayyidina Abu Bakar, ya. Kelompok 2 Mutia dengan teman-temannya mencari prestasi dari Umar bin Khattab, dan ketiga Nora dan teman-teman mencari prestasi Sayyidina Utsman bin Affan. Paham tentang tugasnya? Paham. Oke. Nah, untuk pertemuan besok Ibu akan tanya bagaimana hasil tugasnya dan nanti teman-teman semua mempresentasikan di depan kelas. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi terkait materi ataupun tugasnya? Belum. Paham ya? Oke, paham. Baik, karena waktunya tinggal 3 menit, mungkin kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa dapat kita terima dan kita teladani ya Nana. Ya, Bu. Baik, kita baca doa penutup kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat. Makasih ya Nana. Makasih, Bu.